nama saya Melita. Nama saya Dede Setiawati. Saya Siti Soleha. Saya Samroto Raudo. Ini adalah video presentasi kami mengenai cybercrime dan cyberlaw. Untuk mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebagai tugas ujian akhir semester kelas 11 6A04 Sistem Informasi Akuntansi. Universitas Bina Sarana Informatika. Pengertian dari jenis cybercrime yang pertama ini adalah merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang masuk ke dalam sistem komputer tanpa adanya izin. Jadi itu nggak sah, karena dia masuk tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem komputer tersebut. Nah, contoh kasusnya, pada laman yang dikutip dari Kompas 11 Agustus tahun 1999 tentang masalah Timur Timur yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional kala itu. Jadi ada beberapa website milik pemerintah RI yang dirusak oleh hacker. Nah, hacker itu juga telah berhasil menembus masuk ke dalam database yang berisi data para pengguna jasa Amerika Online atau AOL. Itu adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak di bidang e-commerce yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Dikutip dari Indonesian Observer 26 Juni tahun 2000. Selain itu, situs Federal Bureau of Investigation atau FBI juga tidak luput dari serangan para hacker yang mengakibatkan tidak berfungsinya sementara waktu situs www.fbi.org. Hukum tentang cybercrime jenis unauthorized access to computer system and service ini itu bisa dikenai pasal 27 ayat 1. Bunyinya, setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam komputer atau sistem elektronik tersebut. Nah, hukumannya itu bisa dipidana 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Contoh kasus illegal content. Pada tahun 2008, pemerintah Amerika Serikat menangkap lebih dari 100 orang yang terlibat dalam kegiatan pornografi anak. Dari situs yang memiliki 250 pelanggan dan dilaksanakan di Texas, Amerika Serikat. Pengoperasiannya sendiri bukan hanya di Amerika Serikat saja loh, ada juga yang di Rusia dan di Indonesia. Untuk itu, Jaksa Agung Amerika Serikat John Ashcroft sampai mengeluarkan surat resmi penangkapan terhadap 2 orang Indonesia yang terlibat dalam pornografi yang tidak dilindungi amandemen pertama. Di Indonesia sendiri, sejumlah situs porno yang digunakan sebagai pelacuran terselubung dan penjualan aksesoris seks pernah diusut oleh Polda Metro Jaya dan pengelolanya ditangkap. Situs judi seperti indobetonline.com juga pernah dibongkar oleh Mabes Polri. Belum lama ini, Kepolisian Tangerang membongkar judi di situs tangkas.net yang menyediakan judi bola tangkas dan Mickey Mouse dan masih banyak lainnya. Hukum yang mengatur tentang illegal content ada di pasal 26 yang berbunyi, setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi, porno aksi, perjudian, dan atau tindak kekerasan melalui komputer atau sistem elektronik. Bagi pelanggar akan dikenakan pidana selama 1 tahun dan denda 1 miliar. Oke, jadi ini adalah domain situs asli BCA dan domain plesetan Steven. Contoh dari kasus data forgery yaitu dunia perbankan melalui internet atau e-banking Indonesia dikejutkan oleh ulah seseorang bernama Steven Haryanto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah Masterweb. Pria asal Bandung ini diketahui dengan sengaja membuat situs-situs asli tapi palsu layanan internet banking Bank Sentral Asia atau BCA. Steven ini motifnya dengan cara membeli domain-domain asli mirip dengan BCA. Nanti saya tulis domainnya di akhir video biar tahu. Isi situs-situs plesetan ini hampir sama dengan yang asli, kecuali tidak adanya security untuk bertransaksi
dan adanya formulir akses atau form login palsu. Jika nasabah BCA salah mengetik situs BCA yang asli, maka nasabah tersebut masuk ke dalam situs plesetan si Steven, sehingga identitas pengguna atau user ID dan nomor identitas personal atau PIN dapat diketahui oleh si Steven ini. Hukum yang mengatur tentang data forgery ini ada pada pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib didasarkan pada etikat yang baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang kena tindak pidana. Pidana selama 6 bulan atau denda 100 juta. Saya akan mempresentasikan contoh kasus cybercrime tentang cyber espionage, di mana kejahatan ini merupakan kejahatan yang bersifat memata-matai pihak lain melalui internet. Tujuannya itu untuk mencuri informasi seseorang atau mencuri password seseorang, atau bisa juga dia membobol rekening seseorang. Nah, kasus ini terjadi pada awal bulan Agustus 2012, tepatnya di daerah Timur Tengah. Kaspersky Cloud yang mengumumkan ke publik telah menginvestigasi malware mata-mata yang dinamakan dengan Gauss. Sebenarnya, malware ini sudah disebarkan pada bulan September 2011 dan ditemukan pada bulan Juni 2012. Malware ini paling banyak ditemukan di daerah Timur Tengah, yaitu seperti Lebanon, Israel, dan Palestina. Kemudian juga diikuti di Uni Emirat Arab. Adapun hukum yang berlaku untuk cyber espionage ini di Indonesia yaitu 1. Pasal 30 ayat 2 mengaset komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan atau dokumen elektronik. Nah, yang kedua, pasal 31 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Nah, dan untuk ketentuan pidananya juga ada pada pasal 46 ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak yaitu 700 juta rupiah. Dan yang kedua, pasal 47, setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak sekitar 800 juta rupiah. Untuk contoh selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh kasus tentang cyber sabotage and intrusion, di mana kejahatan ini merupakan kejahatan itu yang bersifatnya mengganggu, merusak dan menghancurkan suatu data program komputer dan jaringan sistem komputer melalui internet. Nah, kasus ini itu pernah terjadi pada Juli 2009. Kasusnya ini berupa menyebarkan virus dengan sengaja melalui jaring sosial. Salah satunya yaitu Twitter. Nah, virus ini itu mampu membajak akun Twitter dan menular melalui postingan dan menjangkit semua followersnya. Nah, pada Agustus 2009 juga Twitter pernah diserang oleh penjahat cyber yang mengiklankan video erotis. Ketika pengguna mengkliknya, maka otomatis mendownload Trojan downloader.win32.download.sco. Sementara untuk hukum yang dapat menjerat para penyebar virus tersebut tercantum dalam Undang-Undang ITE yaitu bab 7 pasal 33 tentang virus membuat sistem tidak bekerja. Pelanggaran Undang-Undang ITE ini akan dikenakan denda sekitar 1 miliar rupiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu offense against intellectual property. Offense against intellectual property adalah kejahatan yang tertuju atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet.
Contohnya yaitu pada tahun 2000 Napster dituntut oleh E&M Records, sebuah perusahaan rekaman di Amerika Serikat, atas tuduhan melakukan pembajakan musik secara online. Tingkat kasasi, pengadilan memutuskan bahwa kegiatan berbagai data yang terjadi di dalam situs Napster telah melanggar asas atau yang disebut fair use dan tidak termasuk dalam pembebasan pembajakan online menurut Audio Home Recording Act Digital Millennium Copyright Act. Napster diberi kesempatan oleh pengadilan untuk memantau kegiatan yang ada di dalam situsnya agar tidak melanggar hak cipta, tapi Napster gagal melaksanakan perintah pengadilan hingga akhirnya pada bulan Juli 2011 Napster resmi ditutup oleh pengadilan. Hukumnya yaitu pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45 ayat 1 KUHP, pidana penjara paling lama 6 tahun dan didenda sebanyak 1 miliar rupiah. Dan apa itu infringement of privacy? Infringement of privacy adalah kejahatan yang tertuju kepada informasi seseorang yang sangat rahasia dan pribadi. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, dan apabila diketahui orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun imaterial seperti nomor kartu kredit, PIN ATM, dan lain-lain. Contoh kasusnya yaitu Nadim Kobaisi, seorang programmer sekaligus analis yang mengetahui adanya potensi pelanggaran privasi ini. Nadim menemukan Windows 8 dikonfigurasi untuk segera memberitahu Microsoft atas seluruh aplikasi yang pengguna install. Tentu hal ini akan membahayakan privasi si pengguna sebagai konsumen. Persoalan itu ditambah dengan status Microsoft sebagai salah satu pusat pengumpulan dan pengambilan data. Status ini membuat Microsoft harus menyerahkan data konsumen yang menjadikan target oleh aparat keamanan dan Amerika Serikat. Kondisi lebih buruk dapat terjadi apabila Windows 8 beredar di negara yang dalam kekacauan politik atau menjadi lawan Amerika Serikat. Bahkan problem ini dapat lebih buruk jika hacker mengintercept data komunikasi smart screen ke Microsoft. Hal itu mengakibatkan hacker dapat mengetahui berbagai aplikasi yang telah pengguna download dan install. Hukumnya yaitu pasal 406 KUHP, menghancurkan atau merusakkan barang. Pasal 406 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, bahkan menghilangkan sesuatu barang yang sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda sebanyak Rp4.500. Sekian penjelasan dari kasus cybercrime dan cyberlaw yang dapat kami sampaikan.